ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipertemukan Allah kembali dalam rangka mempelajari ilmu agama yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi semangatnya kita dalam menuntut ilmu itu salah satu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, dan insyaallah kita mulai kitab baru. Ya, kita akan belajar kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini kitab yang agung, ya. Fa inna kitab Asy-Syama'il lil Imam At-Tirmidzi rahimahullah kitabun azim. Kitab Syama'il Muhammadiyah ini atau Syama'il Nabi adalah kitab yang sangat agung. Wa mu'allafun mubarakun, dan ini termasuk karya yang diberkati. Kebetulan kitab yang saya bawa ini disyarah oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau termasuk ulama Madinah mensyarah kitab Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi. Bagi yang ingin mendapatkan kitab ini atau membeli kitab ini, sudah ada terjemahannya, alhamdulillah, kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Syama'ilun Nabi. Apa sih isinya kitab ini? Syama'ilun Nabi. Syama'il itu artinya khisaluhu al-munifah wa sifatuhu asy-syarifah wa akhlaquhu ar-rafi'ah wa adabuhu al-karimah wa muamalatuhu at-tayyibah al-hasanah salawatullah alaihi wasalamuh. Jadi kitab ini membahas tentang Syama'ilun Nabi. Syama'il itu berarti karakternya Nabi itu bagaimana, sifatnya Nabi itu bagaimana, baik sifat-sifat jasadiyah, bagaimana bentuk atau postur tubuhnya Nabi, bagaimana wajahnya Nabi, bagaimana pundaknya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana postur tubuhnya Nabi. Nah, ini kita kenal dengan Syama'ilun Nabi. Mempelajari sifat-sifatnya Nabi, baik sifat itu berupa sifat jasadiyah, seperti yang saya sampaikan tadi, atau sifat akhlakiyah, ya, sifat berupa akhlak, budi pekerti, tawadhu, bagaimana ketawaduan Nabi, bagaimana keberanian Nabi, bagaimana kedermawanannya Nabi, bagaimana welas asihnya Nabi. Jadi kita akan mempelajari semua tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari karakternya, bentuk fisiknya, perangainya, akhlaknya, adab-adabnya, pokoknya tentang apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan kita pelajari dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau di muqaddimah syarahnya beliau ingin menyampaikan keutamaan atau apa sih faedah mempelajari Syama'ilun Nabi.
buahnya itu apa, manfaatnya itu apa, dan faidahnya itu apa. Kenapa kok kita harus tahu syama'ilun Nabi? Kenapa kok kita harus tahu sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi, bentuk fisiknya Nabi, wajahnya Nabi, rambutnya Nabi, bagaimana wajahnya Nabi, bagaimana pundaknya Nabi, bagaimana postur tubuhnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana adabnya Nabi, bagaimana sopan santunnya Nabi, bagaimana ketawaduan Nabi. Kenapa itu semuanya kok harus diketahui? Apa sih manfaatnya? Nah, itu ya. Kenapa kok harus kita tahu semua itu? Kita tahu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, semua yang ada pada Rasulullah itu baik. Tidak ada di dalam diri Rasulullah yang tidak baik. Gak ada, semuanya baik. Maka dari itulah Allah turunkan sebuah ayat untuk menjelaskan itu. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Ada suri toladan yang baik. Berarti kita harus benar-benar ngerti siapa Nabi itu. Harus ngerti siapa sih sosok Rasulullah itu. Karena nggak mungkin kita ini bisa meneladani kalau nggak tahu bagaimana sosok agung yang pernah Allah ciptakan ini. Yang tidak ada makhluknya Allah yang lebih mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesimpulannya, Syama'ilun Nabi itu bercerita tentang semua tentang Nabi. Lah apa manfaatnya? Manfaat yang pertama tadi saya sampaikan ya. Manfaat yang pertama apa? Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau mengatakan manfaat yang pertama dari mempelajari Syama'ilun Nabi adalah, beliau mengatakan, saya bacakan ya. Inna min wajibati ahlil iman al-imanu atau al-imana bihi. Sesungguhnya di antara kewajiban seorang mukmin adalah beriman kepada Nabi. Wala yakunu dzalika illa bima'rifatihi, dan enggak mungkin kita ini bisa beriman kepada Nabi kecuali kita harus mengenal Nabi. Ini alasan pertama atau manfaat pertama. Mengapa kok harus belajar Syama'ilun Nabi? Ya, seluk-beluk tentang Nabi. Mengapa? Karena yang pertama, karena kewajiban orang beriman adalah beriman kepada Nabi. Dan gak mungkin kita beriman kepada Nabi kalau kita gak kenal Nabi. Lah supaya kenal Nabi, ya kita belajar kitab Syama'il An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, innallaha ja'alahu qudwatan lil ibadi wa uswatan lin nasi. Alasan yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, atau manfaat ya, manfaat yang kedua, innallaha, sesungguhnya Allah menjadikan Rasulullah adalah teladan bagi hamba. Suri teladan bagi umat manusia. Wa umira bittibaihi, dan manusia diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Maka bagaimana mungkin kita bisa meneladani Nabi, mengikuti Nabi kalau nggak tahu tentang karakter dan pribadi Nabi. Maka dari itulah kita belajar kitab Syama'il. Supaya apa? Supaya mengenal Nabi, dan dengan mengenal itu kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang saya katakan tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Dan juga dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, ambil, kerjakan. Dan apa yang dilarang Rasul, tinggalkan. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita nggak kenal Nabi? Maka kita harus mengenal Nabi Muhammad SAW. Kemudian ikhwatal iman, yang nomor 2, inna mahabbatahu faridhatun. Yang nomor 3 ya, mohon maaf. Yang nomor 3, inna mahabbatahu radhiyallahu anhu, inna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam faridhatun iftaradhahu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi. Sesungguhnya mencintai Rasulullah adalah kewajiban hamba. Dan kita nggak mungkin cinta Nabi kecuali harus mengenal Nabi.
Itu alasan yang nomor 3. Makanya kita harus mengenal Nabi. Kemudian nomor 4, innallaha qad ja'alahu aula bil mu'minina min anfusihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah ya aula bil mu'minin min anfusihim. Lebih layak daripada seluruh kaum muslimin. Lebih layak untuk diutamakan, lebih layak untuk dicintai, lebih utama untuk didukung. Sehingga kita harus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman yang nomor 5, innallaha ta'ala aqsama fil Qur'ani ala kamali khuluqin nabi. Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah di dalam Al-Qur'an atas sempurnanya akhlak Nabi. Ya, Allah sudah bersumpah di dalam Al-Qur'an begitu agungnya akhlak Nabi. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang ditulisnya. Kemudian Allah mengatakan, perhatikan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin adzim, benar-benar di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luar biasa. Itu yang kelima. Alasan yang kelima atau manfaat yang kelima. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk atau manusia yang berada di atas akhlak yang paling terpuji. Maka kita wajib mengenalnya. Maka wajib kita belajar syama'il an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Innallaha amarul ibad bis salati wassalam alaihi iktidaan bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba untuk bersolawat kepada Nabi. Ya, iktidaan bihi. Karena kita disuruh meneladani Allah dan malaikat. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Maka kita harus lebih bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, semakin kita mengenal Nabi, semakin banyak bersolawat. Kan gitu kan? Semakin kita membaca akhlaknya Nabi di hadis seperti ini, otomatis kita membaca solawat. Itu diantara kegunaan belajar kitab Syama'il. Kemudian yang nomor 7, inna syama'ilahu wasiratahu ya tu'addu manhaja hayatin likulli muslim. Mengapa kok kita harus belajar Syama'il? Alasan yang nomor 7 atau manfaat yang nomor 7, karena Syama'ilnya Nabi, sirahnya Nabi bisa dikatakan sebagai manhaj hidupnya setiap muslim. Ya, bahwa sirahnya Nabi, perjuangan dan perjalanannya Nabi harus dijadikan manhaj seorang muslim. Lah, bagaimana mungkin kita menjadikan manhaj kalau kita nggak kenal? Maka dari itulah kita harus belajar kitab Syama'il an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 8, inna ma'rifatahu sallallahu alaihi wasallam min a'zamil umur allati tazidul iman. Karena sesungguhnya memahami dan mengerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi, mengerti Nabi, paham tentang Nabi adalah termasuk perkara yang paling besar yang bisa menambah iman. Ya. Menambah iman. Semakin tahu bagaimana perjuangannya Nabi, bagaimana sengsaranya Nabi ketika berjuang, bagaimana welas asihnya Nabi, bagaimana kasih sayang Nabi, bagaimana tawaduknya Nabi, bagaimana kesulitan yang dilalui oleh Nabi ketika berdakwah. Itu kalau kita pelajari semuanya akan menambah iman. Itu kegunaan yang nomor 8, kegunaan atau manfaat atau alasan mengapa kita harus belajar kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu kurang lebih ya ikhwatal iman alasan mengapa kita harus belajar kitab Asy-Syama'il. Jadi sekali lagi kitab Syama'ilun Nabi yaitu semua tentang Nabi. Perangainya Nabi, akhlaknya Nabi, bentuk fisiknya Nabi, apa saja tentang Nabi, kepribadian Nabi. Itu yang
secara garis besar yang akan kita pelajari dari kitab yang mulia ini, yaitu kitabnya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung setelah kita sampaikan tadi muqaddimah ringan, maka kita akan ke bab yang pertama. Ya, silakan yang punya kitab dibuka kitabnya ya. Langsung kita mulai dari bab yang pertama. Bab ma jaa fi khalqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bentuk fisik atau postur tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting nih supaya kita tahu nabi kita. Ya, karena langkah pertama untuk mencintai itu mengenal. Ya, saya ulangi, langkah pertama untuk mencintai, untuk beriman itu langkah pertama adalah mengenalnya. Kita nggak mungkin cinta Nabi kalau nggak kenal siapa Nabi. Harus paham siapa Nabi. Nah, salah satu yang harus kita pahami adalah kita harus tahu bagaimana postur tubuh dan bentuk fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting sekali. Thayyib. Hadis yang pertama, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-musannif rahimahullah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata, perhatikan ya. Akhbarana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Abu Raja Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami. An Malik ibn Anas, dari Malik bin Anas. An Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. An Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul. Ia mendengar Anas bin Malik berkata. Jadi Anas bin Malik berkata, perhatikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil, bukanlah orang yang at-tawil al-ba'in, bukan orang yang tinggi menjulang. Ya, bukan tinggi yang luar biasa tingginya, bukan. Wala bil qasiri, tapi Rasulullah bukan orang pendek. Jadi Rasulullah disebutkan di sini laisa bitawilil ba'ini wala bil qasiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang tawil tinggi, al-ba'in yang tingginya itu nemen tingginya, sangat tinggi sekali, bukan. Wala bil qasir, dan bukan orang pendek. Tetapi lebih mendekati tinggi daripada mendekati pendek. Saya ulangi ya. Jadi Rasulullah itu laisa bitawilil ba'ini wala bil qasiri. Rasulullah tidak tinggi menjulang, tapi Rasulullah tidak pendek. Artinya Rasulullah itu tinggi, tapi bukan tinggi yang sangat tinggi. Apalagi pendek maka bukan. Wala bil abyadil amhaki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang putih, yang benar-benar putih. Seperti orang Rusia misalnya gitu. Bukan. Rasulullah putih tapi tidak terlalu putih, sangat tidak. Ya. Wala bil adami. Dan Rasulullah juga tidak coklat gelap, bukan. Atau Rasulullah juga tidak terlalu gelap kecoklatan. Rasulullah tidak gelap kecoklatan. Enggak juga. Ya. Wala bil ja'dil qatati. Dan Rasulullah SAW bukan orang yang berambut keriting. Ya, Rasulullah bukan orang yang berambut keriting. Keriting yang parah. Bukan. Ya. Kemudian ikhwatal iman. Wala bisabti. Dan Rasulullah juga bukan orang yang rambutnya lurus kaku, bukan pula. Ba'athahullah ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Rasulullah SAW diutus oleh Allah ketika beliau berumur 40 tahun. Menjadi Rasul maksudnya.
Fa'aqama bimakkata asyra sinina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Makkah selama 10 tahun. Di sini disebutkan 10 tahun. Wabil Madinati asyra sinin. Dan Rasulullah ada di kota Madinah pun 10 tahun. Wa tawaffahullah ta'ala ala ra'si sittina sana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 60 tahun, awal 60 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi isruna walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi isruna sya'ratan baydha'ah. Pada akhir hayatnya Rasulullah, rambut dan jenggot beliau yang beruban tidak lebih dari 20 helai rambut. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, beberapa bentuk fisik Nabi, tapi nggak semuanya. Nanti ada lagi hadis berikutnya. Ini baru hadis yang pertama. Setelah kita baca hadis tadi, maka bisa kita simpulkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama ikhwatal iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'ini wala bil qasiri. Nah, kesimpulan pertama, Rasulullah bukanlah orang yang tinggi menjulang, tapi Rasulullah juga bukan orang pendek. Tapi Rasulullah lebih dekat ke tinggi. Ya, tinggi tapi tidak menjulang, gitu ya. Kemudian ikhwatal iman, itu kesimpulan pertama. Beliau bukan orang yang tinggi, bukan pendek. Sedang tapi lebih condong ke tinggi. Kemudian kesimpulan yang kedua, wala bil abyadil amhaqi wala bil adami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang putih, sangat putih, bukan. Ya. Wabil abyadil amhaq. Amhaq di sini artinya idza kana bayaduhu bayadun khalisan. Ya, yang dimaksud al-abyad al-amhaq adalah putih yang benar-benar putih. Lah, Rasulullah tidak seperti itu. Ya. Wala bil abyadil amhaq. Rasulullah bukanlah orang yang putih benar-benar putih. Terlalu putih bukan. Wala bil adam, dan Rasulullah bukan gelap kecoklatan, bukan. Wa inna ma launuhu, ini penting nih di garis bawahi. Wa inna ma launuhu sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warnanya adalah bayadun musyrabun bihumrah. Beliau itu putih tapi ada merah-merahnya. Itu kulit atau warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulan nomor 2. Kesimpulan nomor 3, wala bil ja'dil qatati. Rasulullah bukan orang yang keriting, kriwul. Kriwul, rambutnya yang satu masuk ke yang lain dan seperti ikatan-ikatan begitu. Keriting bukan. Wala bisabti, dan Rasulullah juga bukan berambut yang lurus, yang kaku, bukan juga. Jadi Rasulullah pertengahan. Itu yang nomor berapa tadi? Nomor 1, Rasulullah tidak tinggi, tidak pendek. Yang kedua, Rasulullah tidak warna kulit beliau tidak putih sekali, bukan, tapi ada merah-merahnya. Yang ketiga, Rasulullah tidak keriting, tapi juga tidak kaku, ya, tapi pertengahan. Itu yang nomor 3. Kemudian selanjutnya disebutkan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berumur 40 tahun. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 40 tahun itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau itu senang menyendiri. Ya. Hubbiba ilaihil khala. Rasulullah itu dijadikan oleh Allah senang menyendiri umur 40 tahun awal-awal itu. Suka menyendiri, memperhatikan keadaan.
mencari hakikat kehidupan begitu. Itu umur 40 tahun. Sampai akhirnya Rasulullah SAW ya berangkat ke gua Hira. Dikasih makan sama Khadijah, disiapkan bekalnya, ya, ditaruh oleh Khadijah, istri yang luar biasa. Bekal-bekalnya ditata rapi sama Khadijah. Rasulullah berangkat membawa bekal dari Khadijah sampai ke gua Hira. Bermalam-malam Rasulullah di sana. Rasulullah ketika umur 40 tahun dijadikan oleh Allah senang menyendiri. Rasulullah pergi ke gua, dikasih bekal sama Khadijah. Sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang ketika Rasulullah umur 40 tahun. Malaikat Jibril datang, kemudian malaikat itu mengatakan, Iqra, bacalah. Atau sebelumnya malaikat itu mendekap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah wahai Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan, ma'ana biqari'in, aku nggak bisa membaca. Maka Rasulullah didekap oleh malaikat Jibril sampai hilang tenaganya Nabi. Terus dilepas lagi. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari'in, aku nggak bisa baca. Sampai 3 kali. Barulah turun wahyu yang pertama. Yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, surat Al-Alaq yang pertama itu. Maka Rasulullah SAW ketakutan. Kemudian Rasulullah turun dari gua Hira menuju istrinya yang tercinta yaitu Khadijah. Sampai di rumah Rasulullah mengatakan, Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku. Ketakutan Rasulullah SAW. Setelah reda, maka Khadijah binti Khuwailid menghibur Rasulullah SAW. Jangan, ada apa wahai suamiku? Maka dalam riwayat dikatakan Rasulullah mengatakan, inni khasyitu ala nafsi. Aku takut ada sesuatu menimpa diriku. Diceritakan ketemu ini, ketemu malaikat makhluk yang aneh. Disuruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dapat wahyu pertama itu Rasulullah enggak paham apa ini. Ketakutan Rasulullah. Maka ditenangkan oleh Khadijah. Ya. Wallahi, Allah tidak akan menghinakanmu. Wahai suamiku, engkau adalah orang yang nyambung silaturahim. Engkau adalah orang yang menolong orang yang susah. Engkau menjamu tamu, menolong orang dalam kebenaran. Gak mungkin Allah menyanyiakan dirimu. Gak mungkin Allah menghinakan dirimu. Bahkan dalam riwayat dikatakan, Arju antakuna nabiyya hadhil ummah. Aku berharap engkau akan menjadi nabinya umat ini. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Khadijah? Ini lihat. Yang dilakukan Khadijah pertama kali tadi kan menghibur. Satu, menghibur. Memberi motivasi. Agar suaminya tidak down dan ketakutan. Maka diberi motivasi sama Khadijah. Arju antakuna nabiyya hadil ummah. Aku berharap kau menjadi nabinya umat ini. Tidak cukup memotivasi. Langkah kedua yang dilakukan oleh Khadijah adalah memberi solusi. Memberi jalan keluar. Maka Rasulullah diajak oleh istri tercintanya menuju seorang yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang paham kitab Injil dan paham kitab Taurat. Dia bisa menulis dan bisa membaca kitab bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, bisa membaca bahasa Injil. Jadi orang paham tentang Nasrani. Dan dia adalah orang Arab yang beragama Nasrani. Jarang. Semuanya kebanyakan nyembah berhala. Ya. Di antara yang nggak mau nyembah berhala ya ini. Waraqah bin. Kenapa kok saya katakan di antara? Karena tidak hanya Waraqah toh, ada lagi yang nggak mau nyembah berhala. Nanti saya ceritakan biar nggak melebar. Akhirnya dibawa ke Waraqah bin Naufal. Kemudian dikatakan Isma min ibni akhika. Wahai sepupuku, karena Waraqah ini masih sepupunya Khadijah. Wahai sepupuku, dengarkan omongan atau ucapan dari anak saudaramu ini. Dari keponakanmu ini. Maka Rasulullah SAW bercerita. Diceritakan sama Nabi, aku ada di gua Hira, datanglah malaikat ini menyuruh aku begini. Maka kata Waraqah, yang datang kepadamu adalah namus. Maksudnya namus di sini adalah malaikat Jibril yang mana dulu telah datang ke Nabi Musa.
Jadi sudah ditebak sama Waraqah ini. Kemudian, dan tidaklah orang yang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali akan diusir dari kampungnya. Orang-orang akan mengusir dirimu. Tidaklah orang yang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali kamu akan diusir. Nah, Rasulullah heran. Bagaimana mereka mengusir saya? Wong semua orang kafir jahiliyah pada waktu itu, kalau ditanya siapa, kalau ditanya orang kafir Quraisy pada waktu itu, kalau ditanya siapa manusia yang paling terpercaya, sepakat mereka mengatakan Muhammad SAW. Pada waktu itu orang kafir Mekah, ya kaya, miskin, tua, muda, cewek, cowok, cantik apa enggak cantik, ditanyai siapa manusia yang paling mulia akhlaknya, paling terpercaya, sepakat orang Mekah Muhammad SAW. Nah ini Rasulullah heran. Dikabari sama Waraqah, nanti mereka akan mengusir kamu. Loh, kaget Rasulullah. Wong selama ini mereka mencintai Nabi. Rumahnya Nabi itu seperti banknya orang kafir jahiliyah, tanpa bunga. Maksudnya para orang kafir itu banyak yang datang ke Nabi untuk minta agar barangnya, hartanya disimpan Nabi. Berangkasnya. Karena Rasul jujur. Dipercaya oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu. Maka Rasul terheran-heran. Karena selama ini orang-orang ini baik sama Rasul. Tapi kata Waraqah, nanti Rasul diusir. Maka Rasul terheran-heran dan Rasul mengatakan, apakah mereka nanti akan mengusir aku? Iya, tidaklah orang yang membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali akan diusir. Seandainya aku masih hidup, ketika kaummu mengusir dirimu, niscaya aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat dahsyat. Tapi tidak berlangsung lama, Waraqah wafat. Ya. Jadi seperti itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waraqah wafat. Dan terbukti nanti yang diomongkan Waraqah itu. Akhirnya Rasulullah dijadikan nabi. Rasulullah dijadikan nabi, belum rasul, itu masih nabi. Makanya kata para ulama, nubbi'a bi Iqra wa ursila bil muddathir. Rasulullah itu dijadikan nabi ketika turun surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adapun Rasul dijadikan rasul nanti ketika turun ayat berikutnya, yaitu ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum, berdirilah, berikan peringatan kepada manusia. Lah ini baru jadi rasul. Itu baru jadi rasul. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nubbi'a bi Iqra wa ursila bil muddathir. Rasul itu dijadikan nabi dengan Iqra dan dijadikan rasul dengan al-muddathir. Itu ya. Kemudian Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Di sini disebutkan, kalau di kitab sini ya tadi yang saya bacakan, faqama bi Makkah asyra sinin. Rasulullah tinggal di kota Mekah 10 tahun. Nah, sebagian riwayat yang masyhur Rasulullah tinggal di kota Makkah yaitu berapa? 13 tahun. Dari umur 40 sampai umur 53, 13 tahun dakwah di Mekah. Dan dakwanya Nabi yang pertama adalah qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat, kalian akan beruntung. At-tauhidu awwal wajibin wa akhir wajibin. Tauhid adalah ya kewajiban yang pertama dan tauhid itu adalah kewajiban yang terakhir. Makanya dakwanya Nabi pertama kali di Mekah yang disampaikan la ilaha illallah. Dan sampai Nabi hampir wafat nanti, masih panjang kitabnya ya, nanti Rasulullah menjelang wafat, Rasulullah pun masih mendakwakan tauhid. La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ini hampir wafat. Sempat-sempatnya Nabi mendakwai umat tentang tauhid, padahal para sahabat senior ada di sekelilingnya, bukan orang yang lemah imannya, orang ahli tauhid. Tapi tetap Rasulullah mendakwakan tauhid, jangan niru Yahudi Nasrani menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat peribadatan. Itu ya. Kemudian wabil Madinati asyra sinin, dan Rasulullah tinggal di kota Madinah 10 tahun. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah ditemani oleh sahabat sejatinya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW terlunta-lunta di Mekah,
dihinakan, dilempari batu, kemudian Rasulullah dicemooh, dilempari kotoran. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dan temannya Nabi yang bersama Nabi pada waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaffahullah ala ra'si sittina san. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur 60-an. Walisa fi ra'si wal hiyati 20 sya'ratan bayda. Dan pada akhir hayatnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang beruban tidak lebih dari 20 helai rambut. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu umur 60-an tahun itu berdasarkan kalender Hijriyah, bukan kalender, maksudnya kalender Qamariyah, bukan kalender Syamsiyah, bukan kalender Masihiyah. Ikhwatal iman, itu adalah hadis yang pertama. Ya, sekarang kita akan lanjut ke hadis yang kedua. Yang bawa kitab, silakan dilihat kitabnya ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullah haddatsana Humaid ibn Mas'ada al-Basri. Qal haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaid an Anas ibn Malik. Sama tadi Anas bin Malik, sekarang juga Anas bin Malik perawinya. Ya. Telah menyampaikan atau telah bercerita kepada kami Humaid bin Mas'ada al-Basri, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab al-Thaqafi dari Humaid. Perhatikan, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi sama dengan hadis yang pertama. Tadi hadis yang pertama diriwayatkan Anas bin Malik, maka hadis yang kedua ini pun diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa kok Anas bin Malik tahu betul bagaimana sifatnya Nabi? Karena Anas bin Malik ini khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini adalah pelayannya Nabi, bocah kecil yang menjadi pelayannya Nabi, menyertai Nabi dalam safar maupun mukim. Biasanya membantu keperluannya Nabi, mengambilkan air wudhu, menjaga dan membantu Nabi dalam kesehariannya. Itu Anas bin Malik. Sehingga Anas bin Malik ini tahu betul siapa Nabi, karena sering bertemu Nabi, bersama Nabi, melihat Nabi, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana wudhunya Nabi, bagaimana perangainya Nabi, bagaimana bentuk fisiknya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana warna kulitnya Nabi, bagaimana postur tubuhnya Nabi. Paham Anas bin Malik ini, hafal. Kenapa? Pertama, beliau itu bocah yang masih kecil. Orang kalau masih kecil kan sangat titen, kata orang Jawa. Si ingat betul karena sejak kecil bersama Nabi. Kemudian kemana-mana bareng Nabi, sehingga hafal. Sehingga Anas bin Malik ini benar-benar bisa mensifati Nabi dengan sempurna. Karena kesehariannya bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Kana Rasulullah SAW rab'ah. Kana Rasulullah SAW rab'atan. Rasulullah SAW adalah orang yang pertengahan. Rab'ah itu artinya proporsional. Ya, jadi bentuk tubuhnya Nabi itu pas begitu loh. Maksudnya apa? Ditafsiri di kalimat berikutnya, laisa bitawili wala bil qasiri. Rasulullah tidak tinggi menjulang, wala bil qasir, dan Rasulullah tidak pendek. Jadi tinggi tapi tidak terlalu dan bukan pendek, begitu maksudnya. Kemudian hasanal jismi. Jasadnya Nabi itu atau fisiknya Nabi itu menawan. Hasan itu bagus, menawan, rupawan, nyenengkeh wong sing lihat Nabi. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din. Dan rambutnya Nabi tidak rambutnya Nabi tidak keriting. Kalau bahasa orang Jawa tidak kriwul, ya, tidak keriting.
wala sabtin, dan tidak lurus kaku, tidak juga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asmarul laun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak berwarna gelap kecoklatan. Idza masya yatakaffa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan itu cepat. Ya, Rasulullah kalau jalan itu cepat. Saya bacakan makna yatakaffa. Arti yatakaffa adalah annahu idza masya ka'annama yanzilu min munhadarin. Rasul itu kalau jalan yatakaffa. Yatakaffa itu kayak orang turun dari sesuatu yang tinggi. Jadi kalau kita turun dari sesuatu yang tinggi kan agak cepat begitu. Berbeda dengan ketika datar. Kalau datar kan biasa jalannya. Tapi kalau kita seperti turun dari sesuatu yang tinggi, maka jalan kita cepat. Lah itu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kalau berjalan itu seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi. Nah, itulah makna dari yatakaffa. Jadi saya ulangi, Anas bin Malik menceritakan, ini pada hadis yang kedua ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rob'ah, postur tubuhnya Rasulullah itu proporsional. Pas begitu loh. Ya. Laisa bitawil wala bil qasir, bukan tinggi menjulang dan bukan pendek. Tengah-tengah, sedengan ya, lebih dekat ke tinggi, tidak ke pendek. Hasanal jismi, Rasulullah itu jasadnya menawan, rupawan, ganteng. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin. Rambutnya Nabi tidak keriting dan tidak lurus kaku. Asmaral laun, dan tidak gelap kecoklatan. Idza masya yatakaffa'u, dan Rasulullah kalau berjalan itu seperti orang turun dari tempat yang tinggi. Jadi cepat maksudnya itu. Dan ikhwatal iman, di antara akhlaknya Nabi itu, Rasulullah mungkin nanti akan diterangkan juga ya, insya Allah akan diterangkan juga, tapi ini belum sampai kita. Rasulullah itu kalau ada seseorang, maka Rasulullah itu menghadap ke orang itu dengan semua badannya. Bisa dipahami nggak? Jadi Rasulullah itu kalau ada orang itu nggak begini. Lihat saya ya. Ya mesti lihat lah, ini kan namanya video TV kan. Jadi kalau ada orang di sana, Rasulullah itu misalnya nyalami orang bukan begini. Sambil wajahnya, postur tubuhnya ke sana, wajahnya noleh ke orang ini begini. Enggak. Tapi Rasulullah itu kalau nyalami orang, kalau bertemu orang dengan badannya begini. Jadi badannya pun ikut menghadap ke orang ini. Itu termasuk akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang itu Rasulullah tidak sekedar noleh dengan kepala beliau begini, enggak. Tapi benar-benar badannya pun menghadap ke orang itu, benar-benar menghargai begitu loh. Jadi enggak sekedar misal ada orang mau nyalami terus kita begini sambil kita lihat ke sana, enggak. Tapi Rasulullah SAW sebagai bentuk akhlak yang mulia, kalau ada orang Rasul itu menghadap tidak kepala saja tapi dengan seluruh badannya. Itu nanti akan kita jelaskan, nanti juga akan dijelaskan itu. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana rambutnya Nabi? Ya, ini mungkin hadis yang terakhir dalam pertemuan ini ya. Hadis yang terakhir, 3 hadis. Masih banyak hadisnya ya, dan saya harap panjenengan punya kitab ini ya. Kitab bagus ini. Ya. Kita semuanya, ini kitab namanya kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sarahnya yang saya pakai adalah miliknya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Tapi intinya yang kita kaji adalah kitab Syama'ilun Nabi. Jadi ikhwatal iman, kita ini kan ingin bersama Rasulullah, ingin ketemu Rasulullah, ingin meneladani Rasulullah. Setiap hari kita baca sholawat, setiap hari kita lakukan sunnah-sunnah Nabi. Maka kita harus benar-benar tahu siapa Nabi. Maka di antara solusi untuk mengetahui itu, ya kita belajar kitab Syama'il An-Nabi SAW. Sekarang hadis yang ketiga para jamaah, hadis yang terakhir insyaAllah dalam pertemuan kali ini. Haddatsana Muhammad ibn Bashar yakni Al-Abdi qal haddatsana Muhammad bin Ja'far qal haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar
yakni Al-Abdi, dia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Perhatikan, dari Abi Ishaq qal sami'tul Barra'a ibn Azib radhiyallahu anhuma yaqul. Saya mendengar Al-Barra' bin Azib, sahabat Nabi yang mulia ini terkenal. Saya mendengar Al-Barra' bin Azib berkata. Jadi kalau hadis yang pertama yang meriwayatkan Anas bin Malik, hadis yang kedua Anas bin Malik, sekarang hadis yang ketiga adalah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Al-Barra' ibn Azib radhiyallahu anhuma. Yaqul, beliau berkata, perhatikan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang postur tubuhnya itu proporsional, ya. Postur tubuh beliau itu ideal, ya. Ideal. Pas lah gitu, ideal itu maknanya. Ba'ida ma baina mankibaihi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, perhatikan, ba'ida ma baina mangkibai, artinya antara pundak yang satu dengan pundak yang lainnya itu berjauhan. Berarti Rasulullah itu bidang, Rasulullah itu gagah. Jadi antara pundak yang satu dengan pundak yang lain itu berjauhan. Jadi bukan begini. Ya, jadi Rasulullah itu gagah. Antara pundak satu ini berjauhan, antara pundak yang satu dengan pundak yang lain. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kedua bahunya tampak bidang. Bukan kata, mohon maaf ya, bukan kata orang Jawa, orang yang nyekukro gitu, bukan. Enggak tahu bahasa Indonesianya nyekukro itu apa. Mungkin Mas Khairuddin tahu bahasa Indonesianya nyekukro itu apa. Tapi paham ya kalau bahasa Jawa ya. Ya, Rasul itu bukan orang yang kurus terus ininya kecil, bukan, tapi Rasul gagah, ininya bidang, gitu ya. Bukan orang yang bungkuk, bukan orang yang seperti orang sakit, bukan. Tapi gagah Rasul, bidang. Antara pundak satu dengan pundak yang lain itu berjauhan. Artinya bidang Rasulullah SAW. Kemudian, azimul jummah ila syahmati udhunaihi. Nah, ini penting ini. Dan rambutnya Rasul itu lebat, ya, menutup dua telinga beliau. Ya. Cuma itu coba saya terjemahkan di sini. Kalau kita lihat syarah dari Syekh Abdul Razak, yang dimaksud cuma itu adalah ma dorobal mangkibain, yaitu rambut yang sampai memukul kedua, maksudnya memukul di sini itu maksudnya rambut yang sampai ke ke bahu, betul, ke pundak, bahu atau pundak. Jadi rambutnya Rasulullah SAW itu sampai pundak, sampai bahu ya pundak ya bahasa Indonesia, sampai pundak dan menutupi telinga beliau. Ila syahmati udunaihi. Kemudian alaihi hullatun hamra, alaihi hullatun hamra. Rasulullah SAW ya mengenakan pakaian berwarna merah. Ma ra'aitu syai'an qad ahsan minhu. Jika Rasulullah SAW sudah memakai pakaian merah itu, maka kata Barra' bin Azib, beliau mengatakan, tidak pernah saya lihat orang yang lebih tampan dari Rasulullah. Tidak ada, kata beliau. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu postur tubuhnya ideal, proporsional, tidak tinggi menjulang, tidak pendek, rambutnya tidak keriting, tidak lurus kaku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kulitnya bukan putih, sangat putih, tapi juga bukan hitam kecoklatan, bukan. Tapi Rasulullah itu kulitnya atau warnanya adalah putih, tapi ada kemerah-merahannya. Ba'ida ma bainal mangkibain, Rasulullah itu antara pundak yang satu dan pundak yang lain itu berjauhan. Artinya bidang, gagah, tampan. Azimal jummati ila syahmati udunai, rambutnya Nabi itu lebat, menutupi kedua telinga. Nah, kalau al-jummah tafsirannya itu apa yang sampai menjuntai, memukul pundaknya, sampai ke pundak. Alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qad ahsan minhu. Jika Rasulullah SAW mengenakan pakaian berwarna merah,
Maka kata perawi Al-Barra bin Azib mengatakan, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah, orang yang lebih tampan melebihi Rasulullah SAW. Tidak ada. Kalau Rasul sudah pakai baju merah, rambutnya sampai ke pundak, menutupi telinga, ya, kata beliau, saya tidak pernah melihat orang yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Itu ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, ya, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada hari Ahad insya Allah di waktu yang sama pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami persilakan ke Mas Khairuddin selaku moderator. Kami kembalikan kepada beliau. Tafadhol. Sekian jazakumullah khairan atas materi tadi yang sudah cukup panjang lebar disampaikan beliau. Kami berikan kesempatan bagi para listeners untuk menghubungkan line interaktifnya ataupun mengirimkan pertanyaannya ke nomor kami 03137102210 ataupun ke line WhatsApp kami. Tapi kita angkat telepon pertama kita, Ustaz. Halo, assalamualaikum, dengan siapa, dari mana, dan pertanyaannya? Nggih, silahkan Ibu Maimunah. Mohon maaf lahir batin Ustaz. Ini Ustaz, saya pernah dengar salah satu Ustaz ceramah di TV, katanya bahwa waktu sujud, waktu yang paling dekat antara hamba dan Allah, dan apapun yang dimintanya pasti dikabulkan kecuali jangan membaca Al-Quran, katanya Ustaz. Padahal subhanallah, terus Rabbana atina itu semua kan ada di Al-Quran Ustaz. Terus itu aja yang saya pakai doa kalau sujud, Rafiq sujud, doa untuk orang tua itu Ustaz. Gimana, salah apa enggak, dapat dosa apa enggak saya Ustaz? Makasih. Semoga kita sehat dan panjang umur Ustaz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Ustaz. Dengan pendengar saya kita, Ustaz, Ibu Maimunah di Kota Lombok, Ustaz. Di sini beliau bertanya, Ustaz, saya pernah dengar ceramah dari salah satu Ustaz, waktu yang paling mustajab adalah ketika sujud untuk berdoa, Ustaz, adalah waktu yang paling dekat dengan Allah, Ustaz. Kecuali kita boleh berdoa, kecuali jangan membaca Al-Quran, Ustaz. Apakah itu dibenarkan, Ustaz? Jadi ketika kita sujud, apa kita di sini belum menjawab, kecuali jangan membaca Al-Quran ketika sujud. Terus kedua, sedangkan saat saya sujud, Ustaz, saya selalu membaca Rabbighfirli, Subhanallah, dan sebagainya, Ustaz. Mohon penjelasan dan nasihatnya, Ustaz. Taib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi tadi beliau bertanya tentang perintah untuk memperbanyak berdoa ketika sujud, tetapi di sisi lain ada larangan membaca Quran. Begitu ya Mas ya? Jadi benar yang panjenengan sampaikan tadi, Rasulullah SAW dalam hadis Imam Muslim, insyaallah beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajidun. Seorang hamba itu posisinya paling dekat kepada Allah tatkala dirinya sujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Itu hadis sahih. Jadi kita disuruh memperbanyak doa ketika sujud. Dan itu termasuk doa yang paling mustajabah. Di antara doa-doa mustajabah adalah ad-du'a inda sujud. Berdoa ketika sujud, sebagaimana hadis yang sudah saya baca tadi, aqrabu ma yakunul abdi min rabbi fahuwa sajidun. Seorang yang paling dekat kepada Allah itu tatkala posisinya sedang bersujud. Posisi hamba sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Kemudian adapun larangan baca Quran, ya memang silakan berdoa, tapi jangan baca Quran. Yang nggak boleh itu membaca Quran. Kalau berdoa tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu membaca Al-Quran. Misalnya ketika sujud terus dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun anin naba'il azim. Terus dia baca, atau alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi, nggak boleh. Atau ketika sujud dia baca sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, ya nggak boleh. Ketika sujud baca qul huwallahu ahad, itu yang nggak boleh. Tapi kalau berdoa boleh.
Yang nggak boleh itu mentilawakan Al-Quran. Yang tidak boleh itu membaca Al-Quran. Adapun doa boleh. Tidak ada masalah. Bagaimana kalau doa itu diambil dari ayat Al-Quran? Jawabannya boleh kita baca sebagai doa. Bukan kita baca sebagai Al-Quran. Dan itu beda. Kalau kita baca sebagai doa, berarti kita tidak mentilawakannya. Seperti Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu namanya membaca doa. Tapi kalau sudah ditilawakan, ya, Rabbana dhalamna anfusana, pakai idgham, pakai mat tabi'i, pakai idgham bihuna, idgham bilahuna, pakai ikhfa. Nah, itu berarti Anda sudah mentilawakan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi tetap berdoa ketika sujud dan jangan baca Quran. Tapi boleh berdoa memakai lafaz yang ada dalam Al-Quran sebagai doa, bukan sebagai tilawah Al-Quran. Tidak masalah. Ya, makanya dalam sujud boleh sampean misalnya berdoa, doa sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau doa-doa yang lain. Kalau selesai doa sujud, silakan ditambah. Sholat sunnah loh misalnya. Adapun kalau sholat wajib, ya ikut imam. Jangan kemudian imamnya sudah duduk di antara dua sujud, atau imamnya sudah berdiri, kita masih memperlama sujud karena ingin memperlama doa. Jangan, harus ikut imam. Tapi kalau misalnya sholat sendirian, sholat malam, setelah doa sujud selesai, silakan doa selainnya. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa kebaikan rumah tangga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau dari hadisnya Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Dan seterusnya, silakan, tidak apa-apa. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Boleh berdoa, yang nggak boleh itu membaca Al-Quran. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, sekarang jazakumullah. Kita angkat telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa, dari mana, dan pertanyaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, di Sugeng Riyadin, saking Pak Jo, Surabaya nih. Pak Jo, ya silahkan Pak Jo. Ngeten Ustaz, apakah belum Nabi Muhammad itu punggungnya itu stempel itu bagaimana keterangannya, dan apakah tubuhnya keringatnya harum, itu bisa dijelaskan Ustaz. Baik. Terus ngamer kalih nih Ustaz, kalau umatnya seperti saya ini, bisakah mimpi ketemu Rasulullah yang diterangkan Bapak Ustaz tersebut? Matur suwun Ustaz, barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bapak Jo di Surabaya, Ustaz. Ada dua pertanyaan di sini, Ustaz. Yang pertama, Ustaz, apakah Nabi Muhammad SAW punggungnya keterangan sampel di punggungnya itu seperti apa, Ustaz? Kemudian apakah bau keringatnya harum, Ustaz? Kemudian pertanyaan kedua, jika umatnya seperti saya saat ini, Ustaz, bisakah saya bermimpi untuk bertemu beliau, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya, Ustaz. Iya. Jadi ada 3 pertanyaan, Ge. Pertama, pertanyaan tentang bagaimana stempel, iya, stempel kenabian, khatamun nabi itu kan, yang ada di punggungnya Nabi ini atau di pundaknya Nabi. Yang kedua tentang apakah keringatnya Nabi itu harum. Itu ya. Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua tidak saya jawab. Mengapa tidak saya jawab? Karena nanti ada babnya sendiri. Ya, kita baru berbicara tentang wajahnya Nabi, tentang rambutnya Nabi, tentang bidangnya pundaknya Nabi, bagaimana postur tubuhnya Nabi. Adapun semua banyak, tenang, insya Allah ada waktunya. Keringatnya Nabi itu bagaimana? Sengaja dibikin penasaran dulu.
Nggak dijawab dulu ya. Nanti ada bab berikutnya. Ya. Bagaimana harumnya keringatnya Nabi. Loh kan akhirnya saya ngomong. Kalau harum, ya harum ya. Terus bagaimana sifat tanda kenabian yang ada di punggungnya Nabi. Nanti akan saya ceritakan secara detail jika sudah tiba masanya. Nah, ada pun pertanyaan tadi itu yang menarik. Apa tadi? Yang ketiga tadi? Jika umatnya seperti di saat ini, seperti saya ini, Ustaz, bisakah kita bermimpi bertemu Rasulullah, Ustaz? Ya, bisakah kita bertemu atau bermimpi Rasulullah? Taib. Bertemu dengan Rasulullah secara alanan, secara nyata, bukan mimpi, maka tidak. Tidak dinukil riwayat bahwa Aisyah pernah berjumpa dengan Rasulullah setelah Rasulullah wafat secara nyata, bukan tidur. Ya, begitu juga dengan sahabat, tidak. Lalu bagaimana ketika mimpi? Apakah mungkin kita bisa bertemu Nabi dalam mimpi? Ya, ini penting. Pertama, kebetulan saya buka ini, di mukadimah ini ada tentang mimpi nih. Man ro'ani, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Sepakat, sahih. Perhatikan. Man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, faqad ro'ani, berarti dia telah melihat aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai wajahku. Tidak menyerupai fisikku, postur tubuhku, wajahku, nggak bisa. Oke? Paham ya? Saya ulangi. Bagaimana hukum mimpi bertemu Nabi? Bisa apa enggak? Jawabannya mungkin, bisa. Itu pertama. Tapi ingat, ada hadis Nabi yang berbunyi, Man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Barang siapa melihat aku dalam mimpinya, berarti dia memang melihat aku. Karena syaitan nggak bisa menyerupai diriku. Pertama yang harus kita pahami, saya mau tanya kepada antum. Nabi ngomongin di depan siapa? Di depan para sahabat toh. Kalau kalian mimpi, ketemu aku dalam mimpi, berarti kalian memang benar-benar lihat aku. Karena setan nggak bisa menyerupai aku. Nabi berkata seperti ini kepada sahabat yang mana sahabat itu tahu bentuk fisiknya Nabi. Betul apa enggak? Para sahabat tahu bentuk fisiknya Nabi. Dan perhatikan, setan tidak bisa menyerupai wajahnya Nabi. Tetapi, perhatikan, garis bawah ini, tetapi setan bisa mengaku sebagai Nabi dengan wajah bukan wajah Nabi. Nah, ini yang harus dipahami. Karena banyak orang mengatakan, aku mimpi ketemu Nabi. Dan dengar orang banyak cerita kayak gitu. Saya tadi malam, mimpi ketemu Nabi. Saya tadi malam mimpi ketemu Nabi. Tadi malam mimpi ketemu Nabi. Maka kita tanyakan kepada beliau, oke, Anda mengaku mimpi ketemu Nabi, mudah-mudahan benar. Tapi Anda harus tahu dulu bagaimana sifat fisiknya Nabi. Memang Nabi itu nggak bisa diserupai oleh setan. Tapi setan bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi dalam bentuk wajah bukan wajah Nabi. Bisa dipahami ya? Setan nggak bisa menjelma menjadi wajah Nabi. Nggak bisa. Tapi setan bisa mengaku sebagai Nabi dalam bentuk fisik yang itu bukan fisiknya Nabi. Maka kalau ada orang mengaku mimpi bertemu Nabi, maka kita harus tanyakan kepada dia bagaimana fisiknya. Apakah fisiknya itu benar-benar sama dengan ciri-ciri fisik yang disebutkan oleh Rasulullah atau oleh para sahabat dalam hadis-hadisnya. Makanya jangan ngomong saya ngimpi ketemu Nabi kalau nggak paham ciri fisiknya Nabi. Belum belajar kitab Syama'il, belum belajar ciri-ciri fisiknya Nabi, orangnya juga jarang-jarang sholat. Tiba-tiba datang Ustadz saya tadi malam mimpi bertemu Nabi Ustadz. Sik mas, alon-alon mas, sabar dulu mas. Kok sampai ngaku mimpi ketemu Nabi itu bagaimana sifatnya? Iya Ustadz, begini sifatnya Ustadz. Kok wanteng Rasulullah Ustadz. Terus gimana lagi mas? Orangnya Ustadz wangi. Ya terus mas. Apalagi mas? Terus jubahnya itu putih mas. Oh iya bagus. Terus apa lagi mas? Ya intinya gitu Ustadz ganteng. Sekarang saya tanya mas. Jenggotan nggak mas? Oh iya nggak jenggotan Ustadz. Ah setan mas. Setan itu mas.
Yang dalam mimpi sampean itu setan. Karena Rasulullah jenggoten. Ini bukan masalah diskriminasi kepada orang yang nggak jenggoten, abang. Ini memang ilmu ya. Kalau ada orang ngaku ketemu Nabi dalam mimpinya, wangi, pakai jubah, ganteng, bercahaya wajahnya. Terus bagaimana jubahnya, Mas? Jubahnya sampai ke tanah. Bukan Nabi, karena Nabi nggak pernah pakai jubah sampai ke tanah. Karena Rasulullah selalu pakai pakaian di atas mata kaki. Paham ya? Mimpi ketemu Nabi ganteng, pakai jubah, pakai surban, wangi, luar biasa, bercahaya wajahnya seperti rembulan. Terus bagaimana rambutnya, Mas? Lurus, Ustaz. Ya, bukan Nabi. Wong Nabi tadi itu dikatakan rambutnya bukan apa? Lurus kaku, bukan juga apa? Keriting, tengah-tengah Rasulullah. Lah itu loh maksud saya. Mimpi bertemu Nabi itu mungkin. Mungkin. Tetapi ingat, ya, memang setan itu nggak bisa menyerupai wajah Nabi. Tapi setan bisa mengaku sebagai Nabi dalam bentuk wajah bukan wajahnya Nabi. Maka tidak setiap orang yang mengaku mimpi ketemu Nabi itu kita benarkan. Tapi coba kita tanya balik. Iya Ustaz, saya sudah ngaji kitab Syama'il An-Nabi, saya sudah khatam bagaimana fisiknya Nabi Ustaz. Wajahnya Nabi seperti yang saya baca dalam hadis Ustaz. Wajahnya seperti rembulan, dadanya bidang, rambutnya sampai ke pundak. Rasulullah tidak tinggi, Rasulullah tidak pendek. Kemudian Rasulullah kalau jalan seperti orang apa tadi? Dari dataran, dari tempat yang tinggi. Rasulullah SAW berwibawa, wajahnya tidak putih yang benar-benar putih tapi juga tidak coklat. Sama persis. Ada tanda kenabian Ustaz. Terus perangainya sama dengan kitab Sama'il ini. Ya itu insya Allah. Insya Allah itu Nabi. Karena setan tidak bisa menyerupai fisiknya Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu nggih, orang mimpi ketemu Nabi mungkin bisa ya, tetapi ingat tidak semua orang yang mengaku mimpi ketemu Nabi terus kita percaya. Harus kita tanya balik ke dia bagaimana sifat-sifat yang Anda temui dalam mimpi itu. Karena banyak orang awam, ya kadang nggak sholat, kadang jarang ke masjid, terus mimpi ketemu Nabi. Datang Ustaz, saya tadi mimpi ketemu Nabi. Loh Mas, kok tahu kalau itu Nabi? Dari mana? Ya pokoknya dalam mimpi itu Nabi gitu. Ya nggak bisa toh. Harus benar-benar tahu bagaimana secara detail sifat-sifat fisik maupun sifat-sifat akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu nggih? Adapun tadi bagaimana keringatnya Nabi, bagaimana tanda kenabian Nabi, sampean sabar, sampean ikuti terus kajian ini, insya Allah akan sampai ke pembahasan itu. Wallahu a'lam. Taib, Ustaz, sekian jazakumullah khairan atas pertanyaan dari Bapak Aja tadi yang ada di Surabaya. Taib, sebelum kita angkat penelpon selanjutnya, di sini ada pertanyaan yang sudah dikirimkan dari WhatsApp yang insya Allah kita bacakan karena hampir sama, kita bacakan jadi satu. Pertanyaan di sini beliau bertanya, Ustaz, terkait rambut Nabi SAW, Ustaz. Tadi disebutkan rambut Nabi itu panjang sepundak, Ustaz. Berarti boleh gondrong, Ustaz. Kalau dijelaskan tadi sepundak, karena Anda pernah dengar juga laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan sebaliknya, Ustaz. Bagaimana Ustaz atas penjelasannya? Mungkin ada nasihatnya, Ustaz. Iya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau sekarang Mas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang dikatakan rambut beliau ya menutupi telinga, kadang sampai ke apa tadi pundak. Lah masalahnya sekarang antum hidup di Indonesia misalnya, terus Anda misalnya punya keterkaitan dengan kantor, keterkaitan dengan hal-hal lain, Anda ngajar, Anda ngantor, itu kan nggak boleh Anda gondrong. Misalnya ada peraturan nggak boleh gondrong begitu, maka nggak apa-apa, itu dirapikan, nggak apa-apa. Kecuali kalau Anda tidak terikat dengan instansi atau apa yang ada peraturan seperti itu, silakan. Tetapi itu bukan tasyabuh dengan wanita. Kenapa? Karena Nabi itu rambutnya panjang tapi jenggotnya lebat. Nah kalau wanita itu panjang tapi nggak punya jenggot, jadi beda. Rasulullah nggak menyerupai wanita sama sekali. Rasulullah jantan, Rasulullah pendekar. Nggak ada ngatakan Rasulullah kecewek-cewekan dengan rambut segitu, nggak ada. Karena jenggotnya Nabi itu lebat. Bagaimana? Nah sabar, nanti ceritakan juga tentang jenggotnya Nabi. Ini kan baru rambut ini.
Nanti akan kita jelaskan bagaimana jenggotnya Nabi. Jenggotnya Nabi sampai ke dada loh. Akhirnya saya sampaikan juga, padahal ada babnya sendiri nanti. Jenggotnya Nabi sampai ke dada. Rasulullah kalau membaca itu sampai kelihatan bergerak-bergerak jenggotnya beliau. Ya makanya kalau mimpi ketemu Nabi kok nggak jenggotan, itu bukan Nabi, itu syaitan. Karena Nabi berjenggot dan lebat jenggotnya Rasulullah SAW. Wajah beliau seperti rembulan. Ya diterangkan dalam sebuah riwayat. Artinya berseri-seri, nyenangkan orang yang melihat. Begitu ya. Jadi itu bukan tasyabuh yang dilakukan Rasulullah SAW. Adapun Anda sekarang di sini kan ada huruf yang berbeda misalnya, apalagi Anda ada di sebuah instansi atau ada di lembaga, maka lebih baiknya dalam hal itu maka disesuaikan, wallahu a'lam. Kemudian atas jawabannya, semoga menjawab pertanyaan dari dua pemirsa kita tadi. Kita berikan kesempatan lagi bagi para penelpon yang ingin menyambungkan line interaktifnya, dapat disambungkan ke nomor 031-3710210, ataupun pertanyaan Anda dapat dikirimkan ke WhatsApp kami ke nomor 0812-2948-9567, dan tentunya kita bacakan terlebih dahulu topik-topik yang mendekati materi. Baik, Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk di sini, Ustaz. Afan sedikit berbeda dengan tema, Ustaz. Pertanyaannya, orang tua saya ketika Ramadan kemarin bertanya, kenapa di bulan Ramadan masih ada yang kerasukan setan, Ustaz? Bukankah mereka sudah dibelenggu, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya, Ustaz. Ya, wallahu a'lam bishawab. Setahu yang sependek ilmu saya, wallahu a'lam, yang dimaksud yang dibelenggu adalah ru'asa'uhum, para sesepuh-sesepuhnya, para ketua-ketuanya. Itu diantara salah satu tafsiran dari dari hadis tersebut. Wasuffidatis syayatin, dalam riwayat yang lain wasulsilatis syayatin, setan-setan dibelenggu, setan-setan dirantai. Sebagian tafsir dari hadis itu adalah para zu'ama, para ru'asa, para pembesar, para dedengkotnya itu yang dirantai. Wallahu alam, coba ditanyakan ustadz lain, mungkin dapat jawaban yang lebih memuaskan dan lebih benar. Wallahu alam. Sampai di situ ya. Saya izin Mas untuk menjawab yang masuk melalui Facebook saya, beberapa saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya Rusli mau bertanya tentang jadwal kajian ini hari apa saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagi yang baru gabung, insya Allah ini adalah kajian perdana tentang Syama'ilun Nabi SAW, kepribadian Nabi, dari kita lihat dari dekat, sifatnya, akhlaknya, bentuk tubuhnya, wajahnya, semua tentang Nabi yang akan kita pelajari dalam Syama'ilun Nabi SAW. Ini insya Allah akan kita pelajari setiap hari Rabu malam seperti sekarang ini, Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan setiap hari Ahad malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, bagian Barat. Jadi 2 hari kita kaji kitab ini, hari Rabu malam dengan hari Ahad malam, ditayangkan melalui Al-Iman TV dan insya Allah juga di akun saya, channel Facebook saya dan juga YouTube saya insya Allah. Sampai di sini ikhwatal iman, mohon maaf ada pertanyaan yang belum terjawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan terima kasih Mas Khairuddin dan juga kru yang bertugas di studio. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan syukran jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu beliau di Ahad dan di hari Rabu depan insya Allah. Dan ikuti terus program-program Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan faidah dari apa yang telah kita lihat dan kita simak di setiap harinya. Selaku MC yang bertugas Khairuddin pada pertemuan malam hari ini, mohon pamit undur diri. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum